harga rumah di Indonesia terus mengalami kenaikan. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor, di antaranya harga tanah yang terus naik, kenaikan biaya material dan infrastruktur, inflasi dan suku bunga KPR, serta tingginya permintaan tetapi pasokan terbatas. Beberapa faktor tersebut membuat harga hunian yang layak semakin tidak terjangkau, dan sayangnya kenaikan ini jauh melampaui kenaikan pendapatan masyarakat kita. Berdasarkan data resmi dari Badan Pusat Statistik tahun 2023, Indonesia menghadapi defisit perumahan yang mencapai angka 9,9 juta unit. Artinya, hampir 10 juta rumah tangga di Indonesia belum memiliki hunian layak milik sendiri. Inti dari masalah ini adalah jumlah rumah yang dibutuhkan masyarakat jauh lebih banyak daripada jumlah rumah yang tersedia atau dibangun. Hal ini sering kita sebut backlog perumahan. Dilihat dari sisi penawaran, melonjaknya biaya operasional menjadi kendala utama. Harga tanah di lokasi strategis semakin mahal dan sulit dicari. Sementara biaya material konstruksi, infrastruktur, dan suku bunga KPR terus meningkat. Situasi ini diperparah oleh kendala regulasi yang berbelit dan proses perizinan pembangunan yang panjang. Secara tidak langsung menambah beban biaya pengembangan dan memperlambat laju pembangunan. Sementara itu, di sisi permintaan, jurang keterjangkauan semakin lebar karena kenaikan harga properti jauh melampaui kenaikan gaji masyarakat, mengakibatkan daya beli semakin melemah. Kelompok masyarakat berpenghasilan rendah menjadi yang paling terdampak, terutama pekerja sektor informal seperti pedagang, petani, dan para pekerja berpenghasilan tidak tetap. Mereka menghadapi kesulitan besar dalam memenuhi syarat ketat untuk mendapatkan akses KPR bersubsidi. Dampak dari backlog ini cukup signifikan, salah satunya adalah melambungnya harga rumah akibat kelangkaan pasokan. Akibatnya, banyak keluarga terpaksa mencari solusi alternatif dengan tinggal di pemukiman ilegal atau kumuh, atau bisa juga memilih urbanisasi ke pinggiran kota yang sangat jauh dari pusat ekonomi. Yang ironisnya justru meningkatkan biaya transportasi dan menurunkan kualitas hidup secara keseluruhan. Penyelesaian backlog perumahan ini menuntut kerjasama yang kuat, melibatkan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Membangun 3 juta rumah seperti yang pernah disinggung Presiden Prabowo memang sebuah langkah awal yang baik dan berpotensi memicu kegiatan ekonomi. Namun, pembangunan fisik saja tidak cukup. Solusi utama bukan hanya pada jumlah unit yang dibangun, melainkan pada penciptaan kondisi ekonomi yang adil. Pemerintah wajib mereformasi regulasi perizinan untuk menekan biaya pembangunan dan menyediakan skema pembiayaan yang jauh lebih inklusif, terutama bagi para pekerja informal. Dengan membenahi fondasi ekonomi dan memastikan rumah tersedia di lokasi yang layak dan terjangkau, barulah impian setiap keluarga Indonesia untuk memiliki tempat tinggal mandiri yang layak dapat terwujud.